surat Ibrahim ayat 41. Rabbana firli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ibrahim berdoa, ya Tuhan, ampuni dosa saya dan dosa kedua orang tua saya dan dosa semua orang-orang yang beriman di hari didirikannya hisab. Kata Ibrahim begitu, ya Allah, ampuni saya, orang tua saya dan semua orang beriman di hari didirikan hisab. Itu artinya ada nanti satu hari yang di hari itu semua akan menghadapi hisab. Hisab itu artinya perhitungan. Nanti akan ada masanya, ya, ketika kita berjalan menuju Allah dengan perjalanan yang panjang, maka salah satu fase perjalanan panjang itu disebut dengan yaumul hisab. Hari di mana di hari itu manusia akan diaudit oleh Allah, akan dihisab. Nah, ini hari yang berat ya, saat kita akan menghadapi perhitungan. Nah, paling tidak Bapak Ibu, ada dua perkara yang akan dihisab dari manusia. Jadi ada dua perkara paling tidak yang akan dihisab. Pertama yang akan dihisab itu adalah amal. Yang kedua yang akan dihisab itu adalah nikmat. Nah, ini dua perkara yang akan dihisab dari kita. Satu, amal. Apa kata Allah di surah Al-Hijr ayat 92-93? Ya, Al-Hijr ayat 92 dan 93. Fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Demi Tuhanmu, sesungguhnya kami pasti akan menanyakan kepada mereka semua tentang apa yang pernah mereka lakukan ketika hidup di dunia. Nah, jadi kata Allah, semua yang kita perbuat di dunia ini pasti akan ditanya oleh Allah. Nah, pertanyaan itulah yang disebut dengan perhitungan hisab. Jadi Bapak Ibu, tidak ada satu amal pun kecuali nanti akan ditanya tentang amal yang pernah kita perbuat, baik atau buruknya. Apa saja yang ditanya itu, amal apa saja yang ditanya? Ada amal mata, ada amal telinga, ada amal hati. Coba lihat nanti surah Al-Isra 36. Kata Allah, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kata Allah, sesungguhnya pendengaran, sesungguhnya penglihatan dan hati, semua itu nanti akan ditanya oleh Allah. Jadi telinga Bapak Ibu akan ditanya apa yang didengar selama hidup di dunia. Maka Bapak Ibu yang dulu mendengar ceramah ini, aku aman telinga ini. Yang pulang suku lah, tahu telinga bahas itu. Tapi setiap yang kita dengar, innas sam'a, apapun yang Bapak Ibu dengar akan ditanya. Kenapa mendengar itu? Kalau tidak mendengar, kan banyak hal-hal baik yang bisa didengar. Kenapa itu yang didengar? Maka Bapak Ibu yang suku mendengar musik-musik, nah, nanti cobalah jawablah bagaimana alasan ini kenapa suka mendengar musik ya. Apa ada manfaat atau tidak, nanti ditanya. Semua yang kita dengar ditanya. Terus sama aja rancak pakak ya. Kalau pakak kan ada kita jual pakak. Tapi kok nyarian telinga ya, walaupun ibu dah satu ngecek tetapi ibu mendengar. Ibu dah satu menggibah orang tapi mendengar, menikmati gibah orang. Oh, salah. Kada yang pertama dihisab kata Allah, innas sam'a, pendengaran.
Itu makanya kalau kamu mendengar kecil orang, cerita orang, itu pikirkan ini yang saya dengar ini baik atau tidak. Ya. Yang kedua itu pemandangan, penglihatan mata, pasar. Jadi mata Bapak Ibu tidak gratis ini ya. Setiap yang kita lihat itu akan dipertanggungjawabkan. Makanya hisab mata tidak mudah, tidak mudah hisab mata. Ya. Saya pernah lihat di YouTube, ada anak di Mesir buta, dia hafal Quran. Cari aja di YouTube itu, tunanetra menghafal Quran di Mesir. Jadi dia itu dulu awalnya tidak buta, tiba-tiba di usia berapa, ya menjelang puluhan tahun dia buta total. Tapi hebatnya justru setelah buta itu dia hafal Quran 30 juz. Setelah buta hafal Quran, setelah buta 30 juz bersih. Lalu ada seorang guru datang berkunjung, lalu bertanya kepadanya, "Nak, kalau engkau diberi doa oleh Allah, yang doa itu pasti diijabah, satu-satunya doa yang diijabah oleh Allah, apa yang akan kau minta kalau ada doa yang paling diijabah Allah?" Apa katanya Bapak Ibu? Kalau saya diberi satu doa, yang doa itu diijabah langsung oleh Allah, saya akan berdoa, ya Allah, jangan pernah kembalikan mata saya. Kenapa itu doamu? Supaya saya punya hujah di hadapan Tuhan menghadapi hisab mata saya. Ya Allah, saya buta, selamat hisab. Jadi Bapak Ibu, mata kita tidak gratis, kita akan ditanya Allah apa yang kita lihat. Makanya setelah telinga, mata. Itu makanya ada seorang sahabat buta datang pula ke Nabi, "Ya Rasulullah, ana rajulun a'ma, saya ini buta. Wala ahada yaquduni ilal masjid, tidak ada pula orang yang mengantar ke masjid. Saya hidup sebatang kara, istri tidak ada, anak tidak ada. Bolehkah saya sholat di rumah saja?" Apa kata Nabi kepada orang buta itu? "Hal tasma'un nida, engkau mendengar azan tak? Telingamu mendengar azan tak?" "Sami'tu ya Rasulullah, saya dengar azan ya Rasulullah." "Fa'ajib, kalau begitu engkau datanglah ke masjid." Kenapa? Telingamu akan ditanya. Itu hebatnya telinga dan mata ini. Nah, ya buta pun belum tentu aman juga dari hisab. Yang ketiga, hati, pikiran. Bapak Ibu yang dikasih hati, dikasih akal, itu akan ditanya itu. Kalau Bapak Ibu ditanya kenapa melakukan ini, "Oh saya tak tahu." Nah, tak bisa jawaban tak tahu, karena akal ada, hati ya. Kalau Bapak Ibu tidak ingin ditanya, aman. Kalau Bapak Ibu udah begini, aman, ada lagi hisab. Tapi selama akalnya sehat, dihisab, ditanya. Itu yang ditanya, amal telinga, amal mata, amal hati. Apa yang menjadi saksinya? Seluruh tubuh kita jadi saksi. Lihat di surah An-Nur ayat 24. An-Nur ayat 24. "Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun." Di hari mereka dihisab, kata Allah, lidah mereka akan menjadi saksi. Apapun yang mereka perbuat, lidah tidak akan berbohong lagi, jujur. Lalu tangan mereka akan bersaksi. Karena Bapak Ibu, tangan kita ini meninggalkan bekas, ada jejak, ada sidik jari. Dia akan bicara nanti, menjadi saksi atas perbuatan kita. Lalu saksi berikutnya adalah kaki mereka terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi saksi itu ada lidah, ada tangan, ada kaki. Itu saksi. Saksi itu diri kita sendiri. Di surah Fussilat ayat 20, ya, Fussilat ayat 20. Hatta iza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Ketika mereka dihadapkan kepada hisab, kata Allah, maka bersaksilah semua anggota tubuh mereka, mulai telinga mereka,
mata mereka hingga kulit mereka. Kulit kita ini bewo dan dia akan bersaksi, karena kita pasti menyentuh segala sesuatu. Di samping itu ada saksi yang lain. Ini karpet yang Bapak Ibu duduki saja akan bersaksi nanti di akhirat ini, bahwa si fulan duduk di sini jam sekian sampai jam sekian melakukan ini. Itu makanya kata Allah, yauma izin tuhaddisu akhbarah. Di hari itu bumi akan bercerita tentang apa yang diperbuat manusia di atas punggungnya. Jadi apapun yang kita perbuat, kulit kita akan menyentuh itu. Maka kata Allah, kulit itu pun akan bersaksi kelak di akhirat. Hisab ini Bapak Ibu akan sangat detail. Coba baca nanti surat Al-Kahfi 49 ya. Surah Al-Kahfi 49. Wa wudi'al kitab fataral mujrimina musfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadiran wa la yazlimu rabbuka ahada. Kata Allah, ketika dibagikan kitab, jadi nanti hisab itu berawal dari pembagian kitab. Jadi semua kita akan mendapat catatan kitab amal kita. Dan di hari itu manusia akan berkata, celakalah kami, apa kitab ini yang tidak meninggalkan sedikit pun, yang kecil ataupun yang besar, kecuali semuanya lengkap dalam catatan ini, dan semuanya hadir lengkap dengan data-data dan bukti-bukti. Jadi catatan kita ini namanya Kitabul Marqum, catatan digital. Di situ langsung ada tanggalnya, ada harinya, ada jamnya, ada menitnya, ada detiknya, ada saksi-saksinya, ada rekamannya. Makanya digital, Marqum. Ini ada catatannya, ada rekamannya nih. Makanya manusia kemudian kaget, tidak akan pernah mereka menemukan ada catatan sedetail catatan hisab. La saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Sekecil apapun ada di sana catatannya. Tuh hebatnya hisab Bapak Ibu ya. Nah karena itu Bapak Ibu di surah Ghafir 19, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Yang dicatatan itu nanti hingga khianat-khianat mata. Jadi mata ini bisa berkhianat. Dia tidak memandang, cuma melirik saja sedikit, itu pun dicatat. Itu makanya kalau melihat sesuatu, yang pertama itu yang aman, yang kedua masalah. Jadi kalau nampak cewek cantik, tercantik, itu aman. Tapi kalau dicari kedua masalah nih. Apa namanya khainatul a'yun, khianat mata. Jadi mata ini bisa berkhianat. Itu dicatat. Ya. Begitu juga kejahatan yang tersembunyi dalam hati. Dan semua kejahatan tampak Bapak Ibu, ada yang masih tersembunyi di hati. Ibu-ibu walaupun duduk berdakik, tapi tentu hati berdakik lagi. Bisa jadi ibu yang sabadah itu iri ibu yang sabadah, cuma disimpan dalam hatinya, itu pun dicatat. Bapak Ibu akan melihat catatannya bahwa ada kejahatan yang tersembunyi di hati kita, dan itu tidak akan ditinggalkan oleh Allah illa ahsaha, kecuali semuanya dicatat oleh Allah. Bahkan bukan hanya dibaca sendiri-sendiri, hingga kelak kata Allah tublas sarair, ditampakkan ke semua orang. Jadi besok ibu-ibu yang di muku elok, besok ditampakkan hatimu, baru ibu sama Allah sadar, oh ibu elok di muku, saya tak boleh dia gitu berarti percaya. Karena ada namanya makhluk di sudut, apa yang engkau sembunyikan di dalam dadamu, itu pun dicatat oleh Allah dan akan diperlihatkan. Atau makanya Bapak Ibu ya, hati-hati dengan yang tiga tadi, telinga, mata, hati, hati-hati. Itu makanya ada dalam Al-Quran itu namanya ghaddul basar, menundukkan pandangan mata.
Itu penting. Makanya ibu-ibu apa-apa matur itu jangan liar mana. Ya. Makanya aku bapak ibu ketujuh aku nak acara mampu ibu-ibu yang mau dikopak yang lebih di situ ketujuh dulu. Panjang mana matur kamu pak kesopok ya matur kamu dah tahu kamu. Tapi kau yang glowing itu pandang pada sekalinya panjang kamu atas mau aku itu. Tapi kalau yang mau dikopak menadam aku dah masalah ada loh, ada efeknya loh. Karena ada itu persoalan mata itu. Makanya ghadul basar kullil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang beriman, tundukkan mata. Tapi ibu-ibu kalau kamu jadi tidak usah. Aman. Karena kalau sudah di atas 60, 55, 60 itu sudah boleh. Tidak masalah. Karena Allah sudah kasih garansi. Wal qawaid minan nisa allati la yarjuna nikahan fala junaha alaihinna ayyadna siyamahunna. Tuh di surah An-Nur 60 itu. Perempuan-perempuan yang sudah tidak lagi membutuhkan laki-laki, maksudnya menopause dan di atas 50-an perempuan itu, maka tidak berdosa lagi membuka pakaian mereka selama tidak bertabarruj. Jadi ibu yang udah umur segini itu tidak berjilbab, tidak salah aman, boleh ya. Anak umur 65 kalau ada yang pakai rok mini ke pasar pakailah. Yang 65 ya, kalau kau pakai rok mini ke pasar pakai. Yo sekarang kau mencari mati di studio ya. Justru ibu pakai rok mini orang lari tapi jadi dibodoh. Ya. Tapi kalau update puluh ke bawah jangan, tak boleh. Itu harus ditutup. Ya. Kadang-kadang kita ada agak aneh kalau orang gaib tak berjilbab tu diberangi. Wih lah putih, rambut tu putih tidak malu. Yang kan ditutup itu yang rancak tu, yang nak tutup tu kata Allah tak ada dosa, mau buka-buka. Karena tak ada fitnah lagi, aman dari fitnah. Makanya ibu yang sekarang kalau menatap saya aman matanya. Tapi yang belum aku dapat loh. Karena ada namanya khainatul ayun, khianat mata. Karena mata ini bisa berkhianat ibu. Makanya itu akan dicatat tuh. Makanya ghadul basar itu perintah Allah begitu. Makanya di ayat lain manusia yang aman itu siapa? Anillahi mu'ridun. Telinga mereka jauh dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini penting nih, Ibu. Telinga ini, ibu kalau duduk di lapau, kalau lah samini, 2 mini, hidangnya cari turang, tak ujung memangka, payah. Masalah di bawah tulis. Makanya kata Allah, orang yang dapat apa status ibadur rahman itu kan begitu ya. Iza khatamahumul jahiluna qalu salaman. Kalau ada orang berkumpul tapi di sana tidak ada yang baik dibicarakan, orang-orang jahil yang berkumpul yang ceritanya tidak ada kebaikan, mereka mengatakan salam, selamat, saya pergi. Memang terima, tidak ada. Nah itu hisab yang berat ya, hisab mata dan hisab telinga dan hisab hati atau akal kita. Nah itu akan ditanya. Makanya Bapak Ibu siapkanlah jawaban nanti itu. Sepal salam apa telinga mendengar, ayah didengar salam itu. Matu mencari salam lupa, ayah dicari salam itu. Akhirnya siapkan jawabannya. Lama pertanyaannya, hisab ke nama.